thank you Pak Martin, thank Hai, you. hai, Mbak Medni. Yes. Halo. Dari tadi pembicaraannya mulai dari awal ya, itu amazing banget Pak buat kita semua ya. Jadi itu sangat terinspirasi sekali, mulai dari dari kecil ternyata udah ditinggal oleh keluarga seperti itu ya, dan kemudian harus survive sendiri. Nah, kita pengen tahu banget nih tentang kondisi karirnya. Kan semua orang pengen juga nih punya karir bagus, ya kan Pak? Pasti dong, semua idaman semua orang ya Pak ya. Kedua, setelah karir bagus, orang pasti pikir, oh, gue pengen mobil nih, gitu ya. Mulai naik dong seleranya. Setelah mobil, gue pengen punya rumah yang bagus dong. Setelah itu pasti, saya nggak tahu nih Pak Martin gitu nggak, istri yang cantik gitu ya, seksi, saya nggak tahu kalau itu ya. Kalau saya udah dalam kondisi seperti itu dikasih sama Tuhan, jadi udah. Itu berkat tuh Pak, berkat ya, berkat. Jadi udah lulus tuh masa itu ya. Udah nggak galau lagi Pak. Nah, jadi tantangannya buat kita sekarang, ya anak-anak muda sekarang, justru kita pengen belajar nih dari Pak Martin. Dari kondisi kecil seperti itu, tetapi tetap survive, dan tadi bilang udah punya pattern untuk menuju, punya visi misi lah untuk menuju kehidupan saya itu harus ini, harus ini, harus ini. Nah, kita pengen tahu nih, awal karirnya Pak Martin tuh, pengen cerita gitu Pak Martin, awal karirnya itu seperti apa sehingga bisa kayak sekarang, gitu ya Pak ya? Nah itu. Terus yang kedua, sebetulnya kita juga pengen tahu nih tipsnya, ya, pengen tahu tipsnya. Finally, kenapa sih Pak Martin milihnya menjadi, saya harus jadi ini, keluar dari employee, terus gue jadi pengusaha. Pengen tahu banget Pak tipsnya. Boleh dong Pak di-share? Mudah-mudahan jawaban saya tidak jadi memprovokasi teman-teman Mandala Finance jadi ini ya. Tapi ini artinya gini, itu pertanyaan yang keren banget Mbak Bedni. Jadi ini ada hubungannya. Kehidupan kita itu sebenarnya, saya merasa bahwa Tuhan itu merajut sejak awal kehidupan kita untuk sebuah tujuan. Ya. Cuman masalahnya adalah kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar dengan jalan yang sebenarnya sedang dirajut oleh Tuhan buat kita. Nah, celakanya seringkali kita komplain. Kenapa sih seperti ini? Kenapa dia bisa dapat seperti itu? Kenapa saya nggak seperti itu? Dan itu yang seringkali terjadi kan, Mbak Benny. Nah, jadi saya lulus tahun 95 akhir, dan kemudian saya terimalah di Astra sebenarnya. Tapi ada cerita menarik tuh waktu ketika saya lulus. Ngomong-ngomong, ini boleh sedikit bersombong, saya lulus waktu ketika di Astra, waktu ketika di psikologi UGM itu, gini-gini lulusan terbaik di UGM loh. Ya, wow, keren. Tapi bukan itu yang penting. Ya, saya merasa bukan lulusnya gitu loh, tapi sembuhnya. Ya, jadi ketika lulus, saya tuh sempat merasa agak, ya gimana lulus terbaik gitu. Dan saya merasa bahwa saya pasti dapat langsung diterima oleh perusahaan, langsung diterima kerja. Ternyata enggak loh. Malah menariknya, beberapa teman-teman yang lulus bersama-sama wisuda pada saat yang bersamaan, mereka malah dapat kerjaan duluan. Sampai akhirnya saya kena getahnya, tanda petik, dapat pembelajarannya. Jadi boleh dikatakan 3 bulan jalan, habis wisuda, kan kita udah masukin lamaran kerja kemana-mana gitu loh. Ada beberapa yang datang ke kampus, kayak job fair dan sebagainya. Tapi kenapa panggilannya nggak segitu banyak? Bahkan beberapa teman selama 3 bulan ada yang udah bekerja duluan. Sampai saya masih ingat, saya kemudian diwawancarai di salah satu bank. Dan waktu itu, akhirnya singkat cerita saya nggak diterima di sana. Dan kemudian waktu itu, saya punya seorang kakak kelas yang sudah bekerja di sana dan sempat memberikan feedback. Dan feedbacknya itu menurut saya itu feedback yang betul-betul menohok. Dan kemudian dia bilang begini, kamu tahu nggak, Tim? Kamu adalah orang yang pintar secara personal. Kamu pintar secara pribadi. Tapi hasil analisa kita, makanya kenapa kamu nggak diterima itu karena kamu adalah contoh dari tim player yang buruk. Akhirnya gini, satu pembelajaran bagus adalah kadang Tuhan menutup satu pintu untuk membuka kita buat pintu yang lain. Dan akhirnya memang saya nggak diterima. Malah akhirnya kemudian saya masuk ke Astra, dan ternyata itu pun bukan karena nilai saya. Saya masuk ke sana karena saya punya kakak kelas
yang merekomendasikan saya dengan bagus. Dan kakak kelas saya ini termasuk salah satu the best employee yang ada di Astra waktu itu. Pasti dong kalau merekomendasi dengan begitu bersemangatnya, karena dulu sama-sama aktivis. Jadi saya masih ingat waktu ketika saya diwawancarai, bos saya itu sama sekali nggak melihat IP saya. Sampai rasanya dalam hati saya mau bilang, Pak, tolonglah Pak, masa sih Bapak nggak lihat IP saya sama sekali? Dalam hati saya tuh mau bilang, Pak, please Pak, tolong Pak, udah kuliah 4,5 tahun, tolong Pak, gitu. Dan atasan saya nggak melihat. Karena atasan saya percaya dengan rekomendasi itu. Dan itulah yang kemudian membuat saya berpikir bahwa di dalam karir kita dan pekerjaan kita, network itu sangat penting. Nah, itu yang kadang-kadang kadang-kadang kita merasa bahwa, oh, aku bisa kok, aku mampu kok. Ya, saya punya kemampuan ini, itu, dan sebagainya. Tapi kita nggak sadar bahwa bukan seberapa penting pintarnya kita, tapi seberapa banyak kita kenal, seberapa banyak kita tahu tentang orang, itu yang kemudian sebenarnya jauh lebih penting. Dan ini ada hubungannya dengan pertanyaan Mbak Betty tadi. Terus bagaimana caranya saya memulai? Sama. Jadi setelah dari Astra, saya sempat kemudian dapat kesempatan untuk lanjutin studi di Vancouver, untuk melanjutkan S2 MBA saya di bidang strategic leadership. Dan kemudian setelah itu saya punya kesempatan untuk balik lagi ke Astra, karena sebenarnya waktu itu terhitung sebagai cuti sebenarnya, cuti panjang, ya. Dan waktu ketika saya kembali, akhirnya kemudian saya sempat ditugaskan ke satu unit Astra yang berbeda. Di Astra Graphic IT lebih banyak fokusnya ke HR, dan itu tim yang sangat luar biasa. I love the team gitu. Dan kemudian akhirnya dari sana saya memutuskan untuk pindah ke Arthur Andersen, ya, sebelum kena kasus. Tapi waktu itu makanya saya selalu bilang gini kepada teman-teman rekan-rekan, bahwa pada saat ketika kita meninggalkan perusahaan dimanapun yang dulu kita pernah tempati, gara-gara kena pindah, alasan karena ada tawaran yang lain, jangan pernah kita meninggalkan perusahaan kita dalam kondisi nama buruk. Karena kita tidak pernah tahu bahwa suatu ketika mungkin kita akan kembali lagi ke sana, berurusan lagi. Entah nanti balik lagi bekerja di sana, atau mungkin itu akan menjadi klien kita. Dan waktu ketika saya meninggalkan Astra, saya tinggalkan dalam kondisi baik. Hubungan saya dengan atasan sangat baik. Saya punya atasan yang sangat luar biasa waktu itu. Dan sampai-sampai, nah itu jadi masalah juga. Jadi saya ceritanya udah pindah ke sana. Ini cerita pekerjaan yang kedua saya. Saya cuma di 2 tempat kerja. Tapi saya pindah ke sana secara tubuh, tapi pikiran saya itu masih di tempat yang lama. Jadi boleh dikatakan gini, setiap sore habis bekerja, saya tuh teleponan dengan atasan saya, aduh Bu, gimana Bu? Ya udah Tin, kalau kamu merasa bosan, selalu ada pintu terbuka buat kamu untuk balik. Oh my God, gitu. Dan saya merasa bahwa tubuh saya sudah berada di mana, tapi pikiran saya masih di tempat lama. Ya, susah move on gitu. Ya, sampai akhirnya 6 bulan jalan terus-menerus seperti itu, saya merasa ini udah nggak sehat. Saya harus putuskan, betul-betul memfokuskan pikiran saya dengan apa yang saya kerjakan, atau saya balik. Tapi akhirnya saya memutuskan, sudahlah, masa balik? Ya udah putuskan waktu itu, akhirnya kemudian saya berusaha untuk fokus. Dan ternyata saya bekerja sekitar hampir 2 tahun di sana, dan ternyata, makanya ini, kadang-kadang gini, ketika kita, memang hati kita separuh, yang kita lihat cuma keburukan, negatif-negatif, dan itu yang membuat saya selama 1,5 tahun tidak belajar apapun. Tapi ketika saya mulai memfokuskan pikiran dan berusaha untuk melihat sesuatu yang positif, saya kemudian menyadari bahwa itu adalah gudang ilmu pengetahuan yang banyak sekali. Karena itu consulting. Ya, dibandingkan dengan bertahun-tahun saya bekerja di Astra, saya cuma bekerja 2 tahun di sana. Tapi pengetahuan saya melebihi dengan apa? Karena dia consulting memang pusatnya pengetahuan. Cuman masalahnya adalah, singkat cerita, saya nggak selalu suka dengan kondisi, dan saya merasa gini, cara Tuhan menyuruh kita keluar itu dengan memberikan tanda-tanda emosional. Saya nggak betah, lingkungannya nggak terlalu nyaman buat saya. Ada beberapa situasi yang saya merasa nggak enak, ya. Apalagi memang akhirnya kemudian Arthur Andersen kemudian terkena skandal, dan itu tanda-tandanya saya udah merasakan nggak terlalu nyaman, dan akhirnya kemudian ya singkat cerita, saya merasa satu malam, ini ceritanya mirip seperti kayak kisah Tom Cruise di ini,
Jerry Maguire. Uh. Saya ingat waktu itu sekitar jam 1-an malam, nggak bisa tidur. Saya agak stres dengan pekerjaan saya waktu itu sebenarnya. Saya bangun, ya, dan kemudian saya mulai bertanya, sebenarnya apa sih yang saya cari? Sebenarnya secara overall, kerjanya nggak buruk. Lingkungannya, ya tentang tantangan pekerjaan lebih kepada stres lah. Tapi saya merasa saya cukup tercukupi dengan gaji dan sebagainya, boleh dikatakan, karena rata-rata itu ada big five firm consulting dan gajinya. Cuma saya merasa sebenarnya apa yang kurang dengan kondisi saya. Dan kemudian saya balik lagi, dulu saya pernah punya satu cita-cita. Saya masih ingat waktu ketika saya lulus, saya pernah mengikuti satu semacam pelatihan, dan di dalam bagian pelatihan itu ada yang namanya di mana kita punya kesempatan renungan pribadi untuk merenungkan hidup itu mau dibawa kemana. Dan saya masih ingat, awalnya kita dikasih kertas, suruh menulis panjang lebar. Dan hari berikutnya makin pendek, makin pendek, sampai saya masih ingat, sampai hari yang ke-7, saya cuma menulis satu kata. Saya ingin menginspirasi. Nah, di malam itulah saya connect lagi dengan cita-cita saya dulu. Kemudian saya bertanya, lah Tin, katanya kamu mau inspirasi. Terus lu ada di mana sekarang? Akhirnya kemudian batin saya mulai berkata bahwa saya berada di jalur yang salah. Akhirnya malam itu saya sadar bahwa saya harus belajar untuk komit. Nah, pas waktu itu istri saya sedang melanjutkan studi di Inggris, dan saya merasa saya mungkin akan membuat sebuah keputusan yang nekat. Berarti saya harus keluar. Nah, tapi sebelum keluar itu, saya harus make sure bahwa saya punya sesuatu yang memang saya harus lakukan. Akhirnya apa yang saya lakukan adalah kurang lebih sekitar 1 bulan itu, saya mulai kontak. Makanya balik lagi, kontak, network adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, bukan pengetahuan, bukan seberapa hebatnya yang akan menolong kita, tapi network. Dan bagusnya adalah saya banyak membangun network. So, akhirnya kemudian sebulan kemudian, saya firm, saya tegas, saya ngomong dengan atasan saya. Saya masih ingat atasan saya waktu itu pertama kali ngomong adalah, loh, kamu dibajak sama siapa gitu. Jadi atasan saya berpikir saya dibajak waktu itu, Mbak Benny. Saya bilang, saya nggak dibajak siapa-siapa. Bohong kamu, Saya bilang, Bu, benar Bu, saya membuat keputusan itu. Dan akhirnya kemudian saya keluar dengan kenekatan yang luar biasa, karena salah satu alasan saya adalah kalau saya nggak mulai di usia yang sangat muda, mungkin saya akan terlambat. Dan hal pertama yang saya akan lakukan adalah saya kenal dengan beberapa teman-teman yang ada di punya lembaga training, saya akan support mereka sambil saya ingin merealisasikan cita-cita saya. Cita-cita saya adalah menulis buku. So, akhirnya kemudian hampir boleh dikatakan setengah tahun, saya fokuskan juga sambil bantu sedikit-sedikit, akhirnya kemudian saya merealisasikan buku. So, disitulah juga buku saya yang sudah sebenarnya buku itu udah direncanakan, draftnya udah ada. Baru setelah saya keluarlah, buku itu kemudian jadi. Itu buku ini. Buku Emotional Quality Management itu. Ya. Jadi, lahirnya 6 bulan setelah saya keluar dari perusahaan itu juga gitu. Jadi, singkat cerita seperti itu. Jadi, yaitu Tuhan, kalau Tuhan menginginkan kita betul-betul melakukan sesuatu, nah salah satu tandanya menurut saya adalah ketika kita mulai merasa nggak nyaman, merasa nggak enak gitu, ya. Tapi please, saya berharap sekali lagi buat teman-teman Mandala Finance, sekarang saya sedang merasa nggak nyaman, merasa nggak enak. Apakah saya memang cocok di sini? Bukan seperti itu, ya. Tapi saya punya masalah isu banyak, termasuk isu dengan pimpinan yang lain dan sebagainya. Itu very complicated, benar-benar jauh berbeda dengan ketika saya di Astra waktu itu. Dan itu yang mendorong saya akhirnya membuat keputusan yang sangat-sangat nekat waktu itu. Ya, karena waktu itu saya juga berpikir begini, Mbak Betni. Separah-parahnya kalau saya sampai nggak makan, dulu waktu ketika masih kecil bisa kok bertahan hidup, makan cuma dengan menggunakan nasi bercampur dengan jagung yang dicacah-cacah, saya bisa kok. Kalau itu bisa, berarti ini pasti aku juga bisa lewati. Nah, itu menjadi salah satu motivasi saya juga sih sebenarnya waktu itu. Wow, keren banget Pak Martin, keren banget. Ya. Tapi nggak semua orang loh Pak bisa begitu, nggak semua orang loh Pak. Ya, dan tidak semua orang bisa memiliki mental, ya saya harus nekat.
Nah, itu sebetulnya problem kami semua juga nih. Saya mungkin bukan, atau Pak Pur mungkin bentar lagi udah enggak kali ya, dia mau buka sendiri. Ya, tapi mental kenekatan itu sebetulnya yang ya jujur ya Pak ya, saya sendiri juga belum siap untuk itu gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya ketika kita memulai untuk jadi employee dan kita tidak nekat nih ya untuk melakukan itu, sampai kita pensiun kita akan jadi employee terus. Nah, tadi saya lihat Pak Martin itu kan sebetulnya lulusan terbaik tapi dapat kerjaan juga susah. Itu kan juga challenging yang luar biasa ya Pak ya, yang dipertanggungjawabkan, gile lo lulusan terbaik nih, tapi kok nggak kerja-kerja gitu ya. Itu tantangan pertama. Tapi Pak Martin tetap go, fokus, tetap, oh ya tetap saya harus. Lalu kemudian tadi pindah, terus kemudian susah move on, terus kemudian finally, oh ya saya harus nekat nih. Nah, kita pengen tahu banget nih Pak Martin, tipsnya. Kan itu pasti ada up down ya Pak ya. Apa sih Pak tipsnya sehingga Bapak tetap kekeh gitu ya. Oh ya Tuhan, tutup pintu ini, buka pintu itu. Kan itu nggak gampang. Nah, pengen tahu banget nih Pak tipsnya. Supaya nih kami menghadapi, misalnya gini, kalau kami saat ini menghadapinya kan masih atasan saya yang gini gitu ya. Supaya kita juga up down-nya itu ya nggak nekat juga, atau lebih nekat kayak Pak Martin. Apa sih Pak tipsnya supaya up down-nya Bapak tuh tetap semangat terus? Boleh tahu dong Pak? Satu hal yang saya rasakan sebagai pembelajaran saya, karena kondisi kecil yang sangat sulit, saya masih ingat dulu waktu ketika kecil itu, saya pernah waktu itu diminta oleh ibu saya, minta beras ke salah satu saudara, karena beras di rumah itu habis. Pergilah saya dengan membawa kantong yang udah kosong itu, saya pergi ke rumah saudara, saya ketok pintunya, saudara jauh lah ya. Tapi kalau mau dibilang jauh-jauh amat juga nggak jauh-jauh amat sebenarnya ya, karena ini masih related dengan ayah saya gitu. Buka pintu terus nanya, mau apa kamu? Saya sempat bilang, minta tolong, beras di rumah nggak ada lagi, minta tolong dikasih gitu. Bukannya dikasih, saya masih ingat waktu itu saya ditendang dan sangat keras sampai saya terlempar ke apa di depan pintu. Buat anak kecil yang kelas SD, kelas 2, itu sakitnya luar biasa. Tapi itu menjadi semacam dendam. Dan saya masih ingat sampai ketika saya kuliah, itu masih menjadi salah satu dendam yang saya bawa. Sampai akhirnya kemudian saya berhasil belajar untuk mengolah rasa dendam itu. Nah, di situ kemudian alasan juga kenapa saya tertarik soal emosi sebenarnya ini karena dekat sekali dengan diri saya. Dan saya merasa bahwa salah satu yang mendorong saya kemudian akhirnya kemudian melakukan berbagai hal itu, saya merasa bahwa dorongan emosi itu penting. Kalau sekarang ini, kalau saya melihat kembali ke masa kecil, kalau saya dulu saya nggak ditendang, mungkin saya tidak bisa menjadi motivator, tidak bisa menginspirasi, karena saya nggak menghidupi, nggak pernah melewati masa-masa seperti itu. Tapi justru karena saya pernah mengalami kondisi, situasi seperti itu, jadinya kemudian itu menjadi sebuah pembelajaran yang bagus. Makanya saya merasa gini, balik lagi kuncinya ada di mana? Sekali lagi, segala sesuatu itu, kalau di dalam proses, kalau kita bicara tentang pengolahan emosi itu, selalu kata kuncinya adalah TFA. Think, feel, sama act. Cara berpikir kita akan mempengaruhi emosi-emosi kita, itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Think, feel, act. Artinya gini, berarti yang saya kemudian belajar untuk mengolah itu adalah belajar untuk mengolah pikiran. Makanya sampai sekarang ini, terus terang saya banyak mengalami, boleh dikatakan kalau, saya seringkali biasanya kadang-kadang kalau sharing dengan cerita, saya bilang, pernah nggak sih di antara kalian yang waktu masa kecilnya sampai pernah disiram air kencing gitu. Saya itu pernah. Jadi ceritanya waktu di tempat kami itu, ya di wilayah-wilayah itu, jadi ada beberapa keluarga yang anti anak-anak miskin gitu main ke sana. Karena dianggap tuh bawa sial. Dan ibu saya pernah mengingatkan, please kamu jangan ini, Tin kamu jangan main ya ke ini. Iya namanya juga anak kecil kan. Saya lagi main, pas lagi main, itu ibunya teman saya menyiapkan baskom berisi air kencing yang udah nggak tahu berapa hari nggak dicuci. Dan waktu ketika lagi main itu benar-benar saya disiram. Wah itu luar biasa loh. Itu air kencing itu sampai seharian digosok oleh ibu saya aja, itu masih ada baunya.
Tapi yang luar biasa adalah, makanya ini juga jadi salah satu role model saya adalah ibu saya. Ibu saya adalah ibu yang sangat luar biasa. Jadi saya dibesarkan dengan sangat tradisional. Ibu saya itu pendongeng, pencerita yang luar biasa. Setiap malam. Jadi sebelum tidur ibu saya selalu bercerita dan itu luar biasa. Banyak pesan moral. Makanya saya merasa saya jadi pintar bercerita itu salah satu warisan dari ibu saya sebenarnya. Ya, dan satu hal yang bagus adalah ibu saya tidak pernah mengajarkan untuk mendendam. Dan ibu saya selalu bisa, kalau sekarang kita udah tahu, di dalam bahasa NLP namanya reframe. Ibu saya tidak belajar tentang NLP, tapi dia selalu mereframe segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Dan itu diajarkan kepada anaknya. Bahkan, tahu, saya masih ingat waktu itu, saya nangis dong, oh, ini bau gitu kan, waktu disiram air kencing itu. Waktu ibu saya menggosok, saya masih ingat. Sampai sekarang. Jadi ibu saya bilang begini, nggak apa-apa. Kamu tahu nggak? Ini air kencingnya, ini baunya luar biasa. Berarti apa? Ini adalah air kencing akan membuang semua kesialan hidupmu, segala sesuatu. Udah, itu habis dengan air kencing ini. Percaya deh, kata mama. Dan dia menguatkan saya dengan kalimat seperti itu. Pada saya gimana menghilangkan, gitu. Tapi ibu saya selalu punya. Jadi menariknya, ibu saya selalu punya sudut pandang yang luar biasa untuk melihat sesuatu. Bahkan dengan keluarga yang kayak menendang, saya waktu itu memang nggak pernah menceritakan, ya. Tapi ibu saya punya sense gitu. Ibu saya tidak pernah mendendam dan sebagainya. Dan disitulah kemudian saya belajar bahwa berpikir, melihat dari sudut pandang yang tidak biasanya itu menolong. Ya, kayak misalnya contoh, kalau tadi balik lagi ke cerita kenapa saya keluar dari perusahaan, itu salah satunya sebenarnya saya punya isu juga dengan salah satu pimpinan. Tapi sesulit-sulitnya pimpinan, salah satu pimpinan itu, dari semua tim yang mau kooperatif salah satunya adalah tim kita. Karena saya selalu berpikir, ya sudahlah, King Kong nggak bisa dilawan gitu. Ya. Tapi gimana caranya, justru dengan atasan seperti itu, gimana caranya pembelajaran, oh itu luar biasa. Sampai waktu itu saya dapat tuduhan, penjilat lah, ini dan sebagainya. Saya bilang, kalau saya penjilat, saya akan sikut teman-teman saya. Tapi si atasan ini juga menentukan nasibnya tim saya gitu. Akhirnya dengan susah payah, saya merasa bahwa saya sedang membangun kekuatan di mata si atasan saya itu. Kalau saya di kelas, biasa saya menggunakan istilah kitab itu. Kitab itu artinya satu, kita harus punya knowledge. I itu kita harus punya integritas. Jadi saya tahu banyak rahasia atasan saya, cuman saya nggak bongkar gitu. Tapi dia tahu bahwa saya tahu rahasianya, integritas. Saya jaga integritas. T, kerjaannya tuntas. Kemudian A, mengantisipasi. Saya belajar untuk membaca pola atasan saya dan mengantisipasi apa yang dibutuhkan. Dan B, beri laporan. Saya tetap keep, menjaga, menghargai dia. Dan itu membuat dia lama-lama yang saya rasakan adalah dia bergantung kepada saya. Dan dengan cara seperti itu, saya merasa saya memenangkan hati atasan saya. Terus terang Mbak Medni, saya bekerja di 2 tempat. Di 2 tempat itu saya punya penghargaan loh, ya, atas prestasi apa yang saya kerjakan gitu. Karena ya itu, saya selalu salah satunya adalah prinsipnya adalah bersyukur dan melihat dari sisi positif segala sesuatu. Saya sampai sekarang itu saya punya diary. Saya cukup romantis gitu. Untuk saya menulis beberapa itu. Cuman sekarang udah lebih sibuk, udah gak terlalu rajin dulu. Jadi saya masih mengingat waktu ketika pertama kali terima gaji saya yang pertama. Itu saya sampai memegang uang itu, sampai saya berlutut di tanah, sampai saya bilang, oh Tuhan, terima kasih. Dan uang itu saya masih simpan. Dan di situ saya selalu belajar, makanya masa kecil yang sulit seperti itu membuat saya belajar untuk selalu bersyukur, berterima kasih atas banyak hal. Jadinya saya merasa bahwa saya adalah orang yang gampang untuk dipuaskan, dalam arti gampang untuk mengucapkan terima kasih dan gak punya ekspektasi yang terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Hal kecil ya udah, thank you banget, makasih. Dan itu yang membuat saya menjalani, saya merasa bahwa ya happy-happy dengan berbagai hal yang saya jalani. Setiap kali ada kejadian hal yang tidak menyenangkan, berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Hal-hal seperti itu yang menurut saya menolong untuk melewati segala kesulitan-kesulitan dan masalah sih. Itu Mbak Betni. Keren. Siang ini nih, saya jadi tahu banget tentang Pak Martin. Waktu kita kemarin training itu sebetulnya saya penasaran banget loh.
kehidupan Pak Martin itu seperti apa. Thank you, kalau siang ini tuh saya jadi tahu banget dari kecil, perjalanan kehidupan, karir. Satu lagi boleh Pak Pur? Satu lagi ya. Satu lagi deh Pak Martin. Saya pengen tahu banget yang ini ya. Seandainya nih Pak Martin, seandainya Pak Martin dilahirkan dari kecil, jadi dari kecil tuh udah orang kaya, ya, udah orang kaya, udah tajir, semua dilengkapi, even mau masuk sekolah pun yang bawain tasnya tuh supirnya. Pak Martin tuh kalau misalnya dikasih kesempatan seperti itu, akankah jadi apa Pak? Ya, saya terus terang saya nggak kebayang. Saya nggak kebayang bahwa itu akan menjadi sesuatu yang bisa membentuk seperti saya sekarang. Makanya kalau saya bilang, ditanya, Tin, kamu mau nggak seandainya dilahirkan kembali dan kembali dengan situasi sesulit yang kamu lewati kemarin, dengan sangat, bukan cuma lagi 100%, 1000%, saya akan mengatakan iya. Saya akan bersedia untuk melewati itu semua. Karena saya merasa bahwa itu cara Tuhan menyiapkan. Kalau saya tidak dipersiapkan dengan cara seperti itu, kesulitan seperti itu, kondisi seperti itu, mungkin saya tidak akan merasakan dan tidak akan sekuat sekarang. Saya membayangkan bahwa hidup kalau saya sangat-sangat mudah, mungkin saya tidak akan punya ambang toleransi. Karena kalau kita kembalikan lagi kepada teori psikologi, itu kan ada yang namanya teori ambang batas. Nah, kesulitan kita, masalah kita, termasuk kita di kondisi COVID-19 kayak begini, kenapa ada orang yang bisa melewatinya dengan santai-santai aja, kenapa ada yang stres, bahkan kenapa ada yang saking depresinya sampai ada yang bunuh diri, ya. Saya baru baca kisahnya tentang Emily Owens, 19 tahun, seorang penyanyi di Inggris, bunuh diri gara-gara nggak tahan. Ya karena ambang batas setiap dari kita berbeda-beda. Nah yang menarik adalah, setiap kita melewati kesulitan, ambang batas itu akan terbentuk. Saya merasa bahwa saking sulitnya, bahkan kadang-kadang, jadi kadang-kadang saya berusaha untuk mengingat itu bukan dengan rasa marah, rasa benci itu, tapi saya melihat itu sebagai sebuah kenangan yang sangat berharga dalam hidup saya. Bagaimana betapa sering pergi ke sekolah karena pagi tidak sarapan, jadi di sekolah jadi susah konsentrasi karena perut keroncongan dan berbunyi. Tapi itu menciptakan sebuah ambang batas. Sehingga setelahnya, ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya mengalami masalah, di antara ambang batas itu nggak ada apa-apanya. Jadi membuat akhirnya kemudian, sesulit-sulitnya coronavirus seperti ini, kan cuma di rumah, masih tetap bisa makan, masih bisa tetap connect, masih bisa tetap ngobrol seperti ini, nggak susah-susah amat. Dulu itu sampai harus makan dengan susah, nggak ada makanan, harus mengais-ngais, kadang-kadang harus meminta-minta gitu. Jadi kesulitan seperti itu dibandingkan kesulitan yang sekarang ini, dibandingkan itu nggak ada apa-apanya. Karena apa? Sudah terbiasa terbentuk dengan ambang batas seperti itu. Makanya kalau balik lagi, saya nggak tahu, mungkin saya tidak akan menjadi, mungkin saya nggak akan menjadi seperti sekarang ya Bapak ini ya. Ya betul. Justru itu saya penasaran gitu ya. Saya penasaran kalau Pak Martin dikasih kesempatan lahir dari orang tajir gitu ya. Akankah Pak Martin punya mimpi seperti saat ini gitu kan? Karena semuanya kan diproses. Pak Martin kan sebetulnya diproses. Iya. Gitu sih. Setuju. Makanya mulai sekarang jangan terlalu banyak berkeluh kesah tentang kesulitan, masalah. Cuman masalahnya mungkin karena kita nggak ngerti konteksnya. Betul. Dulu itu saya mengalami masa-masa yang sangat sulit, saking jadinya saya bisa mengerti orang yang mau bunuh diri. Karena salah satu impian saya, ya impian, bayangkan, di kelas 6 itu udah berkali-kali pikiran saya adalah, mungkin lebih baik kalau saya bunuh diri. Karena waktu itu sempat terpikir, saya 8 bersaudara, hidup begitu sulitnya, sampai saya punya pikiran waktu itu, kalau saya mati satu, ibu saya masih punya 7 anak. Ya, jadi hitungan kayak matematika sebenarnya. Karena saya merasa, kok kayaknya saya hidup cuma menjadi beban buat ibu saya. Ibu saya harus bekerja di tepi Sungai Kapuas. Jadi kayak kadang ya pekerjaan-pekerjaan kuli, buruh yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki sebenarnya. Kadang menjahit karung goni, kadang mengangkut beras dan sebagainya. Terus malamnya ibu saya seringkali jadi pembantu cuci baju gitu. Saya merasa kenapa hidup itu begitu beratnya, dan saya membebani.
Itu yang terpikirkan. Sampai kelas 6 itu saya terpikirkan. Dan sampai kelas 6 pun, saya itu masih marah dengan Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan itu kok jahat. Harusnya yang Tuhan panggil adalah ayah dari teman-teman saya yang lebih kaya. Bukan ayah saya. Ya, tapi ya itu. Belakangan, makanya kadang-kadang kita tidak mengerti tentang makna sebuah kesulitan yang Tuhan berikan kepada kita, sampai setelah kita melewati batas waktu itu, dan kemudian melihat kembali bahwa ternyata segala sesuatu di balik itu ada sebuah rencana, ada segala sesuatu yang sebenarnya dipersiapkan oleh Tuhan buat kita. Cuman kadang-kadang pada saat kita mengalami, kita tidak bisa mengerti sih, Mbak Benny. Ya, betul Pak. Terima kasih. Kita sangat termotivasi ya. Jadi positif sekali. Jadi thank you banget Pak Martin. Betul. Apa inspirasi buat kami semua. Yes. Saya kembalikan ke Pak Pur. Yes, luar biasa ya. Inspirasi dari Pak Martin ini tadi, ini dari kecil gitu ya. Kalau kita lihat titik baliknya ketika ada dua peristiwa ditendang dan disiram air kencing gitu ya. Dan itu terjadi di masa Pak Martin kecil, sehingga itu ada satu menurut beliau tadi untuk menyembuhkan itu maka harus kuliah di psikologi. Kan begitu tadi ya. Oke, Pak Martin nanti karena yang akan melihat dari rekaman ini adalah teman-teman yang notabene sudah pada bekerja. Inspirasi tadi sangat baik sekali, sangat positif sekali untuk teman-teman ketika dimulai dari kecil. Nah, sekarang ketika beranjak dewasa, tadi Pak Martin menceritakan pada saat di dunia kerja. Nah, sekarang saya akan masuk obrolin tentang emotional quotient atau kecerdasan emosi yang saat ini Pak Martin menguasai betul, mendalami betul. Nah, pada saat di dewasa begitu, itu bisa diceritakan satu atau dua pengalaman yang itu benar-benar pengalaman yang sangat-sangat buruk, yang sangat-sangat membuat pikiran, hati, perasaan tuh terguncang begitu. Lalu setelah itu apa yang Bapak lakukan sehingga bisa melewati itu di masa dewasa, sehingga mungkin nanti saya juga bisa, mungkin walaupun tidak berharap begitu mengalami itu, bisa mencontoh hal-hal positif yang Bapak lakukan, tentunya dengan ilmu yang emotional quotient yang Bapak dalami selama ini. Gimana Pak? Oke, pertanyaan yang menarik juga, betul. Sebenarnya kisahnya juga justru dimulai pada saat ketika saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Makanya sebenarnya gini, saya merasa bahwa tidak semua ditakdirkan untuk jadi entrepreneur. Ya, ada orang yang memang nasibnya, dan buat saya adalah sah-sah saja. Ya, kalau dia bisa sukses, banyak juga yang sukses sebenarnya jalur karir di karyawan biasa sampai akhirnya kemudian bisa jadi manajer, GM, kemudian jadi direktur. Buat saya ini kok. Sampai kadang-kadang saya seringkali dibandingkan dengan, jadi saya punya seorang teman yang dia bekerja di perusahaan, sukses, berhasil, dibandingkan dengan kakaknya. Kakaknya seringkali menyombongkan dirinya, Allah, paling juga ini, sehebat-hebat posisinya masih kuli, tapi akhirnya kemudian adik-adik si saudaranya itu berhasil jadi direktur. Sementara kakaknya itu pelit banget, kalau naik pesawat itu masih naik ekonomi. Nah, kakaknya itu dapat jatah bisnis gitu. Dan berikutnya dia saudara yang ngeledek, Allah, tuh jadi bos kere, mendingan gua karyawan kaya. Ya, jadi waktu ketika saya keluar, saya bilang betul tertolongnya saya adalah karena saya membangun network. Saya nggak kebayang kalau kondisinya, tapi itu betul-betul sebuah tantangan yang luar biasa. Karena kebayang nggak sih, hidup kondisi udah enak, kondisi udah nyaman, tiba-tiba stop sama sekali. Dan itu tantangan yang berat. Makanya saya sering kali bilang, saya menggunakan istilah ini J-curve, ya, kurva J. Jadi ketika seekor burung ketika mau terbang, dia tidak langsung naik ke atas, tapi kemudian turun dulu, baru dia naik. Nah, ada perbedaan selisih turunnya ini, itu yang perlu kita manage. Karena kalau enggak, nyungsep,
akhirnya balik lagi ke tempat kerja, cari lagi. Nah, buat saya itu tantangan yang sangat berat. Jadi betul-betul harus mulai dari ya segala sesuatu dikerjakan sendiri. Bayangkan saya di tempat kerja udah punya asisten, udah ini sekarang harus melakukan semua sendiri, ya. Bahkan bersihkan kantor juga sendiri, ya. Waktu itu harus nge-fax sendiri, harus ngetik surat sendiri dan sebagainya. Dan wah itu tantangan yang luar biasa. Dan saya masih ingat di awal-awal itu bahkan ada yang karena waktu itu kan mobil masih pinjaman dan mau ketemu sama klien jadi harus pakai sepeda motor gitu. Dan itu karena jauh itu sampai muka itu kan itu hitam gitu ya, muka itu sampai hitam. So akhirnya kemudian jadi harus pergi ke toilet dulu, cuci dulu dan sebagainya, bawa parfum gitu kan, baru kemudian ketemu. Dan itu saya merasa bahwa itu tantangan, bahwa perjalanan seperti itu yang, tapi kalau sekarang ini saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, melihat itu dengan kacamata yang buruk, tapi saya merasa itu bagian dari proses pembentukan yang terjadi. Bahwa hal-hal seperti itu kadang-kadang mesti kita lakukan. Maka benar kalimat yang sering kali dibilang bahwa kalau mau sukses nggak boleh gengsi. Tapi ketika kita sukses kita akan punya gengsi. Mantap. Itu satu pembelajaran. Ya, itu salah satu contoh yang saya lewati pada masa itu sih, Mas Pur. Ya, sebuah proses. Oke. Nah, tadi ada banyak yang saya catat, ya. Yang saya catat ada banyak dari yang Pak Martin, ada TFA, ada kitab. Nah, itu nanti kita bisa adopsi nih buat kita di teman-teman di Mandala Finance gitu, Pak Martin. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada sesuatu yang mau ditanyakan ke Pak Martin. Mungkin ini jarang nih. Ini peristiwa, ini suatu momen yang langka yang bisa kita menginterview sampai dalam nih sama seorang tokoh Pak Martin. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya boleh, Bu Emel juga boleh, Pak Ani, Bu Era, Andin, Andini, lalu Hendri, silakan dibuka kalau mau bertanya sesuatu ke Pak Martin sebelum nanti kita akan tutup acara kita. Silakan. Pak, saya boleh nanya nggak, Pak? Oh, Bu Emel dulu ya. Bu Emel dulu, Bu Emel. Dini dulu dong, Mbak Dini dulu, Mbak Dini dulu. Siapa dulu? Siapa dulu? Perlu sweet nggak, Bu? Jangan sweet ya, Bu. Ini aja ya. Duluan aja. Ya udah, ini duluan. Suaranya jelas. Ya. Pak, saya mau tanya sedikit nih. Kan di era pandemi ini banyak karyawan yang sudah di PHK atau dirumahkan. Nah, hingga suatu perusahaan itu jadi karyawannya sedikit, tapi juga load kerjanya itu tetap sebenarnya. Jadi si karyawan dituntut untuk multitasking. Nah, menurut Pak Martin, multitasking itu sebenarnya efektif dan produktif nggak sih, Pak? Kalau misalkan untuk suatu perusahaan. Karena selama saya lihat, kayaknya rata-rata mereka yang disuruh untuk multitasking, bahkan triple tasking lah ya, Pak. Sangat banyak yang mereka kerjakan, itu cenderung stres. Nah, jadi kalau menurut Pak Martin, dari sudut pandang Pak Martin sendiri, multitasking itu seperti apa? Nah, ini menarik dari sudut pandang mana kita melihat. Jadi gini, kalau kita melihat dari sudut pandang produktivitas perusahaan harus menyadari bahwa terlalu banyak multitasking kadang-kadang bisa berdampak kepada kualitas sebenarnya. Maka sebenarnya kayak tadi pagi saya baru selesai seminar, terutama untuk para praktisi HR. Saya bilang di tengah kondisi seperti ini, salah satu persis banget dengan poin yang Mbak Dini katakan, yaitu harus mengakses workload dari masing-masing orang kita. Jangan sampai misalnya contoh karena pengurangan orang, atau misalnya contoh karena kita percaya dengan orang itu, PR-nya, kerjanya balik lagi ke dia, akhirnya kemudian ada yang load-nya banyak meskipun kerja di rumah, ada yang kemudian menjadi jauh lebih santai. Nah, itu berbahaya. Tapi, saya kembali lagi mau melihat dari sudut pandang kalau kita dikasih kerjaan. Nah, ini balik lagi saya cerita, boleh ya Mbak Dini dan teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu yang lain. Waktu ketika saya di consulting, jadi status saya adalah
bujangan karena istri saya sedang melanjutkan studi. Dan itu membuat saya punya jauh lebih banyak waktu. Jadi nggak harus pulang dengan ini on time dan sebagainya karena di rumah praktis nggak ada siapa-siapa gitu. Dan apa yang saya lakukan adalah saya kemudian komit jauh lebih banyak dari workload dari KPI yang ditetapkan. Jadi misalnya saya waktu itu saya melakukan pekerjaan dengan cepat, saya belajar dan saya kepoan. Dan waktu itu misalnya contoh kalau ada proyek yang orang kan senang-senang aja, karena sebenarnya waktu kami di consulting itu rata-rata sebenarnya KPI targetnya sebenarnya ngerjain 2 proyek besar aja udah cukup gitu. Tapi karena saya merasa saya punya banyak waktu, jadi ketika misalnya teman-teman ada proyek, ada ngerjain apa, dan kalau ketika saya bisa nimbrung rapat meeting, karena itu bebas sebenarnya, bisa terlibat jadi bisa mensupport. Jadi waktu itu saya bisa terlibat sampai 5 proyek. Dari target dua proyek yang biasa dikerjakan. Dan saya melakukan itu dengan enjoy aja, karena saya merasa bahwa toh di rumah juga saya nggak ada kerjaan gitu. Tapi saya merasa, saya bersyukur dengan keputusan itu. Ya, dibutuhkan rata-rata biasanya untuk menguasai seluruh bidang HR itu, rata-rata itu bisa butuh sampai 3 tahunan untuk bisa betul untuk deeply know. Saya dengan waktu 1,5 tahun, saya merasa terlibat dalam proyek itu, saya merasa belajar banyak hal. Itu yang memungkinkan sebenarnya saya akhirnya kemudian selesai, dan akhirnya pada waktu ketika perusahaan nyaris kondisinya udah lagi mau kolaps, memungkinkan buat saya untuk pindah dan untuk keluar, dan akhirnya kemudian saya bisa membangun perusahaan consulting karena saya sudah menguasai Mbak Dini. Kebayang nggak kalau waktu itu saya cuma mengikuti biasa aja, saya mungkin sampai ketika saya keluar saya belum menguasai ilmunya. Tapi karena saya terlibat dan saya happy aja. Itu sebenarnya udah nggak dihitung sebagai KPI sebenarnya. Tapi saya menjalani. Tapi itu bagian dari proses pembelajaran saya. Jadi dalam waktu rata-rata orang butuh 3 tahun, saya merasa 1,5 tahun saya menguasai bidangnya. Jadi balik lagi sebenarnya memang sih, untuk perusahaan sebenarnya nggak efektif banget. Sebenarnya yang namanya multitasking itu menjadi tantangan sebenarnya. Ya, tapi kalau saya melihat dari sudut pandang kita sebagai karyawan, itu adalah pembelajaran yang luar biasa. Karena buat saya adalah ketika kita, misalnya katakanlah waktu ketika kita interview, ketika kita ditanya, Mbak Adini, pernah ngerjain proyek apa aja? Jadi dengan lancar kita bisa bercerita, oh Pak, saya ngerjain ini Pak, ini. Dan saya merasa bahwa itu memberikan kita bargaining position kita ke bos kita, ke calon yang akan merekrut kita, itu bargaining position yang jauh lebih besar kita untuk bernegosiasi. Nah, itu yang saya merasa bahwa menjawab pertanyaan situasi seperti itu, Mbak Dini. Ya, mudah-mudahan saya menjawab pertanyaannya ya. Ya, menjawab kok, Pak. Okay. Yes. Terima kasih, Pak Martin. Thank you, Mbak Dini. Yes. Oke, silakan Bu Emel. Oke. Ya, Pak Martin, saya pengen tahu dong, tadi kan kalau dengar cerita pengalaman hidup Bapak, walaupun banyak yang mungkin tidak sesuai harapan pengalamannya, tapi saya lihat Bapak menyikapinya dengan positif nih. Nah, pertanyaan saya nih Pak, contoh dengan kondisi kita sekarang, ini kan juga ada banyak hal yang tidak sesuai harapan kita. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, usahanya turun, pembatasan dan segala macam. Untuk berusaha seperti Bapak tadi mencari pembelajaran apa yang bisa saya dapat di sana, gitu ya. Lalu ini sedang membentuk saya dalam hal apa. Itu kan sudah jadi perjuangan tersendiri menghadapi diri sendiri. Belum lagi nih dengan orang-orang di sekeliling kita kan bisa saja orang memberikan pendapat, wah kamu kok begitu, makanya kamu mungkin kurang serius kerjanya, makanya kamu yang di PHK bukan orang lain, misalnya begitu ya. Atau terus kita lihat lagi fakta di luaran, aduh memang kayaknya susah nih kondisinya gitu. Gimana Pak caranya supaya bisa tetap positif, terus bisa seperti Bapak jadi bounce back begitu, jadi malah bangkit lagi, terus bisa jadi lebih baik dari posisi kita hari ini gitu Pak. Ya, thank you Mbak Mel. Saya merasa itu pertanyaan yang pertanyaan yang bagus untuk situasi sekarang ini. Ya, dan karena itu menjadi concern buat kita. Buat saya sebenarnya adalah paling penting kalau saya mengistilahkan ada istilah namanya flow, ya, F-E-O dan W. Sebagai bentuk kita gini, apapun situasi, semua juga mengalami hal yang sama kok sebenarnya. Makanya kalau saya bercerita di dalam program itu, saya menggambarkan ini seperti kita sedang berjalan di terowongan gelap gitu. Nah, yang bagus adalah beberapa dari kita sementara ada yang mengeluh, berkeluh kesah, tapi ada beberapa orang yang ke ujungnya dia bisa melihat secercah sinar, ada harapan. Dan yang luar biasa adalah
ada beberapa orang yang bisa dengan cepat, dengan begitu cepatnya, dengan begitu mudahnya untuk move on. Malah saya sendiri merasa saya agak terlambat sebenarnya. Ya meskipun sekarang sangat aktif dengan online learning. Jadi kayak misalnya hari ini selesai 24 online learning program. Ya, tapi saya sendiri merasa terlambat karena ada beberapa teman yang ketika COVID dimulai itu udah langsung bikin program. Saya membutuhkan waktu 10 hari baru mulai programnya. Ada yang cuma beberapa hari udah mulai. Menurut saya itu yang luar biasa. Kenapa? Karena flow itu apa? Flow itu maksudnya adalah dimulai dengan F, fokus. Kita mau fokus pada masalah, kita mau fokus pada problem, atau kita mau fokus kepada opportunity. Buat saya adalah, sudahlah kondisi seperti ini, saya beberapa kali, sungguh sekarang belakangan ini, seperti kata Mbak Amel, saya menerima banyak sekali teman-teman yang ini baru aja saya terima dari Bali. Dan dia cerita bagaimana dia di PHK, suaminya juga kena. Dan dia bertanya apa yang mesti dilakukan dalam situasi seperti itu. Saya cuma bisa berempati. Ya. Cuman yang saya sarankan kepada dia adalah menggunakan semua otot, semua sumber daya yang dia miliki untuk memikirkan. Karena dia mesti survive. Jadi saya melakukan coach melalui WA juga. Intinya adalah kita mau fokus di mana. Jadi yang saya masalahkan adalah kalau saya perhatikan chatnya itu selalu bernostalgia. Kenapa perusahaan mem-PHK, kenapa ini dan sebagainya. Sudahlah saya bilang. Perusahaan sudah membuat keputusan. Daripada kamu marah-marah dan terus bernostalgia, fokusnya jangan ke sana. Energimu fokus kepada yang lain. Itu fokus. Kemudian learn, apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini. Karena saya merasa bahwa setiap saat, setiap waktu sebenarnya kita dikasih pembelajaran juga sebenarnya. Apa sih situasi ini yang bisa jadi pembelajaran buat kita, learning lesson-nya buat kita. Udahlah, dalam kondisi seperti ini, ketika kita merasakan apa sih perasaan kita, bagaimana dalam situasi ini, apa yang bisa kita pelajari dengan cepat. Ya, untuk menyikapi. Dan berikutnya adalah belajar untuk objektif untuk melihat masalah dari situasi. Apakah selalu bahwa ini buruk? Nggak juga. Kayak saya merasa gini, saya belajar satu hal, bahwa justru dalam kondisi pandemi seperti ini, saya merasa bahwa saya jauh lebih sibuk dibandingkan dengan saya merasa normal itu saya masih punya banyak kegiatan, punya banyak waktu, sampai saya harus merem. Ya, saya harus menetapkan ada IG live lah, inilah, dan sebagainya. Jadi hal-hal yang bisa secara objektif, yang bisa kita lakukan bahwa pikiran kita bahwa di balik segala sesuatu yang kita anggap negatif, karena kita fokus ke negatif. Tapi harus diakui bahwa ada sesuatu hal-hal berharga juga yang sebenarnya kita bisa peroleh. Nah, bagian terakhir adalah W, itu wisdom. Wisdom itu bicara mengenai apa yang bisa diubah, apa yang nggak bisa diubah. Coronavirus nggak bisa diubah. Keputusan perusahaan nggak bisa diubah. Situasi seperti PSBB kita nggak bisa ubah. Tapi apa yang bisa kita ubah? Kita bisa berubah menggunakan waktu kita secara efektif untuk belajar sesuatu, untuk belajar skill-skill yang tadinya kurang. Saya malah merasa banyak hal yang saya tunda bisa saya kerjakan. Misalnya sebagai salah satu contoh, saya itu sebenarnya udah cukup lama mendapatkan bahan untuk belajar vokal. Jadi vokal itu untuk latihan buat pembicara. Dan saya dapat bahannya. Tapi cuma disimpan, nggak pernah dibuka, udah hampir 1,5 tahun. Tapi saya baru mulai. Jadi setiap hari saya bangun pagi-pagi, saya mulai harus latihan vokal untuk mempertebal pita suara, ya, untuk timbre dan sebagainya. Saya merasa itu bagian yang saya merasa iya, ya, banyak hal yang tadinya kalau waktu ketika dalam kondisi normal kita nggak bisa, tapi justru kondisi seperti ini kalau kita lihat ternyata ada kok banyak hal yang sebenarnya bisa dikerjakan. Bisa menulis, bisa melakukan berbagai aktivitas. Dan dengan demikian menurut saya, udahlah, cepat-cepat move on, pikirkan sesuatu yang secara objektif, secara produktif bisa kita kerjakan, termasuk teman-temannya itu yang PHK. Saya ada loh, Mbak Amel sampai, itu posisi udah direktur di PHK. Dan waktu ketika dia mengirimkan WA-nya, dia bilang, saya ingin balik perusahaan. Saya bilang kepada dia, perusahaan sendiri pun mungkin dalam kondisi yang sangat sulit. Daripada kamu fokuskan energi kamu habis untuk mau menciptakan, mau sue, karena dia punya lawyer, mau sue perusahaan, ngapain gitu. Energi. Lebih baik kamu fokus, siapa networkmu, apa yang masih bisa dikerjakan, resource-mu apa saja, sumber daya apa yang tersedia buat kamu, dan pikirkanlah. Mungkin saatnya kamu mikirkan, apakah kamu mikir mau pindah ke perusahaan yang lain, jadi CV berarti harus dimasukkan, posisi dia akan sulit karena posisinya direktur, tapi ataukah itu adalah semacam tantangan buat kamu untuk menjalankan bisnis kamu.
ya. Toh selama ini di posisi direktur dia ngerti banyak tentang bisnis, cuman ya itu mental keberaniannya nggak ada. Saya bilang mungkin ini adalah wake up call dari Tuhan buat kamu untuk membangunkan kamu supaya kamu mengambil langkah sesuatu yang kamu selalu pengecut untuk kamu lakukan. Dan itu adalah langkah kesempatan buat kamu untuk melakukan. Saya pernah punya satu cerita yang menarik kok. Jadi dia akhirnya dipecat oleh perusahaan. Atasannya mengatakan, sorry, you're so terrible sebagai karyawan. Tapi mungkin kamu punya kemampuan menulis yang luar biasa. Mungkin kalau kamu tidak bekerja di sini, kamu bekerja di tempat lain yang kamu punya bakat itu bisa digunakan, mungkin akan lebih cocok buat kamu. Akhirnya dia kemudian dikeluarkan, disuruh untuk resign, karena memang kinerja nggak terlalu bagus. Malah dia menjadi salah satu yang sangat produktif, dan kemudian menjadi salah satu motivator dan menjadi salah satu inspirator. Buat saya adalah kadang-kadang itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita melihat itu sebagai sesuatu yang musibah luar biasa dalam kehidupan kita, ataukah kita masih bisa melihat sesuatu hal yang positif yang bisa kita kerjakan dalam situasi itu. Nah, saya selalu bilang, mari kita keluar hidup-hidup dari terowongan itu bukan sebagai pecundang, tapi bagaimana caranya kita bisa menjadi pemenang dalam situasi ini. Jadi tidak mengenang masa COVID ini dengan, aduh, tahu nggak, gue sebel banget loh dulu COVID itu, gila gue nggak ngapa-ngapain dan sebagainya, cuma nonton drama Korea gue sampai bosen banget muntah gitu ya. Ataukah ya kita keluar dari sini dan mengenang bahwa aduh gila, masa COVID itu masa yang luar biasa, gue belajar ini, gue mau buat keputusan besar dalam hidup gue adalah ini dan sebagainya. Dan saya merasa itu kembali lagi kepada diri kita, itu yang kita bisa buat keputusannya pada saat ini. Itu kira-kira Mbak Mel. Thank you Pak Martin. Yang W-nya tadi apa ya? W-nya Pak Martin? Apa? Wisdom. Ya. Wisdom. Ya. Fokus, learn, objective, wisdom. Dan kemudian wisdom. Yes, betul. Oke. Teman-teman masih ada yang bertanya? Ya ada. Oke. Yes. Kita coba akan simpulkan apa yang kita obrolkan atau bincangkan dengan santai pada siang hari ini, apa yang bisa kita ambil manfaatnya, dan juga nanti bisa teman-teman, terutama teman-teman kita mau support teman-teman di cabang di Pak Martin yang saat ini sedang berjuang untuk mengembalikan collection yang kalau Mandala Finance itu selalu di atas 90, tetapi ini kita sedang berjuang menuju ke sana, begitu ya. Yang pertama, itu kita perlu fokus dan mendisiplinkan pikiran. Nah, agar apa yang kita punya, kalau konsep tadi pagi kita obrolin tentang circle of influence, itu yang lingkaran pengaruh kita semakin besar, begitu. Yang pertama. Lalu yang kedua, itu tadi ada tips dari Pak Martin. Jadi kita perlu mengenal pattern tadi, pola kebiasaan kita yang itu bisa kita manfaatkan dan bisa dikembangkan. Tadi kita tangkap seperti itu. Lalu yang ketiga, karena ini Pak Martin pakarnya emotional quotient, gitu ya, kita perlu memperhatikan tanda-tanda emosional kita, begitu kan? Tanda-tanda emosional itu yang itu nanti sebagai warning kita mau ngapain dengan melihat tanda-tanda emosional yang terjadi pada diri kita. Lalu ketika kita berbicara di dunia kerja, itu yang tadi selalu dikatakan dan selalu diulang oleh Pak Martin terkait dengan network is important. Very, very important. Jadi jaringan kontak itu sangat penting. Tadi dicontohkan pada saat misalnya resign dari perusahaan yang lama, selalu clear, artinya baik-baik saja, begitu, sehingga masih ada kontak, begitu ya. Nah, dan yang berkali-kali tadi diucapkan oleh Pak Martin yang menjadi tagline Mandala Academy, satu, bersyukur di sana. Itu suatu hal yang positif yang bisa kita kembangkan. Dan terakhir tadi ada akronim FLOW, ya, fokus, mau fokus masalah atau fokus di opportunity. Lalu learn, bagaimana kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Lalu yang kedua adalah objektif melihat persoalan-persoalan yang muncul. Lalu yang W-nya adalah wisdom, bagaimana kita memanfaatkan wisdom untuk melaluinya.
Oke, ini sangat luar biasa perbincangan kita, Pak Martin. Terima kasih banyak, Pak Martin. Iya, Lalu saya terima kasih, untuk mohon teman-teman dibuka, semuanya. mohon dibuka ininya, di unmute. Oke, di unmute. Ini di unmute. Nggak ada salahnya kita nyanyi Happy Birthday. Boleh. Atur nggak apa-apa dong, Pak. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terima kasih Pak Martin. Saya mau Thank you. Saya mau capture dulu. Pak Martin. Terima kasih Pak Martin. Saya mau capture. Terima kasih Pak Martin. Oh, mau capture dulu. Oke. Boleh. Boleh saya juga nanti dikasih fotonya ya Mas Pur ya. Iya, sekarang tangannya mau bagaimana? Oh, Salam Akademi. Iya, Salam Akademi dong. Salam Akademi, oke. Saya capture ya. Oke. 1, 2, 3. Yeah.